Happy Saturday, selamat datang lagi di Brunch with Dave, live Instagram bersama saya Dave Hendrik. Brunch kita Sabtu ini adalah kiriman dari Signature Restaurant. Signature Restaurant adalah salah satu restorannya Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Selama masa PPKM ini, Signature Restaurant memiliki layanan takeaway yang bisa teman-teman dapatkan. DM aja ke Hotel Indonesia _Kempinski Indonesia. Ini namanya Hantaran Besek Ramesan. Oh my god, tuh ya. Ada buncis udang, ada kentang londo, ada bistik sapi, bistik lidah cabai hijau, aku nyontek. Ada telur pindang, ada nasi rames, sambal tempe, sambal mercon. Opo meneh toh, jangan sampai ketinggalan. Rendang rempah. Oh my god, smell so good. Laper, kata Erika. Iya sama. Pas kan kita janjian brunch bareng. Menunya seheboh ini. Jadi kalau teman-teman ingin menikmati menu-menu signature di rumah selama masa PPKM ini masih bisa ya. DM aja ke Hotel Indonesia _Kempinski. Lengkap loh sama menu dessertnya. Di kue lapis ya. Karena tema kita juga berlapis. Obrolan kali ini akan ngobrol brunch with Dave sama Dena Rahman. Temanya adalah makna keberagaman. Yes, kita akan ngobrol mengenai keberagaman Indonesia ya. Jadi buat teman-teman yang sudah bergabung bersama kita disimak dengan baik. Kalau teman-teman punya pertanyaan, semoga kita bisa bahas dan jawab bersama ya. Yes. Nah, sambil menunggu kehadiran Dena, banyak banget teman-teman aku yang sudah hadir. Ada Irwan, ada Karen, ada Iskandar, ada Isvan tadi aku lihat, ada Rita, ada Unaki. Hi everyone, happy Saturday ya. Mau siap ngobrol brunch with Dave? Aku udah siapin dong. Jadi kan ngobrol sama Dena Rahman, kita bisa langsung sambil santap-santap. Karena kan judul acaranya tuh brunch with Dave. Sebelum pandemi ini tuh kita selalu syuting ketemunya real time brunch. Cuman kan karena pandemi kan nggak mungkin ya kita nggak ketemu teman-teman sekalian penonton setia kita nih ya, yang setiap minggu semakin berkembang komunitasnya, penonton setianya semakin banyak. I thank you so much for all the positive comment, for all the support. Oke, kata Sabrina, Kak Dena udah ada. Oke, sebentar ya. Sabrina kan tahu tuh, gue tuh nggak bisa multitasking ya, jadi ngobrol sambil klik-klik button gitu. I cannot. Wait ah. Oh, let me just search the name. Then, okay. Kita mulai makan apanya ya? Ini deh. Hai. Hai. Oh, dia udah ngunyah aja loh. Kamu udah terima dong kiriman makanan kita? Udah, aku udah terima. Tapi belum aku buka nih. Nanti aja kali ya. Oh, Hah? iya nggak apa-apa. Cakep banget sih Sabtu pagi ini. Karena buat bazar dan buat seorang Dave Hendrik gitu kan kayak agak inse. Sama agak Aduh, karma gitu dah. kalau enggak ini. Kalau salah-salah dikit, aduh gitu. Enggak lah ya. Iya, ya bercanda. Dena, Apa? Yes. Ya. Kita tuh pengen membahas mengenai makna keberagaman. Aku pengen tahu sedikit gitu ya. Apa yang Dena paling rasa berubah dalam hidup Dena semenjak Dena mengalami transisi saat ini? Oke. Kayaknya aku mungkin kalau bisa dijelasin pakai satu kata tuh liberated. Jadi apa ya? Mungkin sebelum come out itu I felt like I was in the dark gitu. Maksudnya sibuk-sibuk bergumul sama diri sendiri, struggling gitu, tapi nggak tahu harus gimana gitu. Cuman at that time mungkin karena informasi juga belum cukup gitu, terus kayak kita kan nggak punya, ya kita nonton media, tapi kan sebagai minoritas, kami ini tuh kurang terrepresentasi gitu di media. Jadi ketika kita nonton TV misalkan atau nonton mainstream media, baca majalah dan segala macam, kita tidak melihat
kita gitu. Jadi kita tuh bingung gitu. Nih sebenarnya yang gue rasakan apa segala macam. Terus belum lagi kita didoktrinasi dengan berbagai macam prinsip gitu ya. Tapi somehow kok nggak align sama yang apa aku rasa, nggak align sama apa yang aku ingini gitu loh. Aku bener-bener alami gitu ya, I experience. Ya udah, akhirnya bergumul sana sini, terus pada suatu hari aku memberanikan diri come out ke orang tua dong gitu. Cuman aku sadar sih sebelum aku come out waktu itu ke orang tua, obviously, dan sebelum aku memutuskan untuk transisi, aku harus punya modal gitu, karena papa sama mama tuh kayak mereka tuh cuma pesennya, mereka kan juga, ya papa kan juga koreografer ya gitu, punya studio tari, banyak teman-temannya juga yang juga minoritas gitu, jadi dia tahu betul it's not gonna be easy gitu, jadi dia cuma takut itu aja sih orang tua aku. Jadi pesan mereka kalau misalkan iya pun aku tetap harus menjadi seseorang gitu supaya bisa survive gitu, dan itu pun yang aku lakukan sebelum come out. Aku tuh make sure bahwa aku punya modal. Jadi aku udah waktu itu baru lulus aku udah mulai kerja sama Mas Deli. Jadi terus banyak banget gitu teman-teman papa juga sama mama yang kebetulan kerja bareng aku waktu itu, terus mereka kasih review sendiri gitu loh ke mereka, kemarin gue kerja sama si Dena, terus oke deh, dia orangnya bisa gini bisa gitu. Jadi ketika aku come out, mereka punya assurance gitu, oh ya oke, walaupun Dena memilih jalan yang seperti itu memang lebih susah, tapi she'll turn out okay gitu. Jadi I feel liberated gitu, ketika yang tadinya I was like in the dark, terus stress, depresi, galau, ketika udah ngomong, at least I bring that thing, I bring that shame, I bring that perasaan aku itu dari yang dark ke light gitu. Jadi ketika itu udah dibawa ke sesuatu yang terang, jadi kelihatan kan. Jadi kita malah bisa, aku punya open communication sama orang tua. Terus yang tadinya aku kayak nggak pernah mau diajak kayak ke acara keluarga gitu, jadi mau, karena kan tadinya mungkin kayak aduh ntar gue pakai baju apa dong gitu, ntar aneh gitu, apakah keluarga gitu, yang tadinya takut-takut kayak gitu, akhirnya jadi berani gitu. Dan ternyata ketika udah ketemu keluarga besar, ternyata mereka malah suportif gitu. Kayak waktu aku ketemu Aki, kan aku keluarga Sunda ya gitu sih, terus keluarganya merame gitu, terus tiba-tiba kayak iya nih si Dena sekarang begini Aki gayanya gitu kan. Tiba-tiba jawaban dia tuh surprisingly, nggak apa-apa atau gini, yang penting dia cantik, berprestasi, udah biarin aja, bagus kok, emang mesti ada yang kayak gitu. Jadi kayak wow, surprisingly dari seorang Aki gitu kan. Jadi kayak ngomong kayak gitu, jadi aku juga lebih oh iya ya, jadi sebenarnya kadang kita tuh kalau lagi takut atau lagi ngerasa sesuatu, kita sibuk kan kayak bergumul sama diri sendiri, padahal ngomong aja. Ketika kita honest, ketika kita ngomong, itu pasti akan ada solusi, dan aku sih percaya akan jadi lebih baik gitu loh ketika kita open. Jadi makanya aku tuh ngerasa belenggu itu tuh kayak terlepas gitu. I feel liberated. Aku punya relationship yang lebih terbuka, aku punya komunikasi juga yang lebih terbuka sama orang tua, tapi juga sama teman-teman terdekat, sama semuanya gitu. Bahkan sampai yang nggak kenal pun mungkin bisa merasakannya gitu. Oke. Itu betul banget ya teman-teman sekalian apa yang dibilang sama Dena, bahwa representasi dalam hidup itu aku rasa nggak cuman minoritas dalam hal ini LGBTQ+ aja yang membutuhkan, semua orang membutuhkan representasi supaya kita tuh tahu we're not the only one in this world gitu ya Den ya. Embur, benar. Karena kan kita tuh sebenarnya our human nature itu kan imitate. Makanya kenapa pelajaran yang paling pendidikan yang paling penting itu sebenarnya dari keluarga gitu. Karena kita first of all we learn from imitating others, dan kita paling pertama kan ketemu sama orang tua. Makanya sedikit banyak kita tuh mirip sama orang tua kita gitu. Kita we imitate what we see gitu. Jadi ketika kita beranjak dewasa terus kita terekspos sama berbagai macam media, kalau kita tidak melihat apa yang relevan sama ada di kita, diri kita kita jadi kepada merasa, orang lain ya. Jadi kita merasa left out gitu loh, kita merasa tersingkirkan gitu memang. Jadi itu it's very important sih, apalagi kita juga jadi bisa look up kan kalau misalkan ada figur-figur yang baik gitu loh, yang akhirnya bisa kita ikutin gitu. Apakah itu juga sebabnya saat ini Dena
giat banget kan menjadi pembicara di banyak platform. Dena juga bahkan punya talk show YouTube gitu. Apakah emang message-nya Dena pengen menjadi representasi yang baik untuk minoritas, untuk para transpuan, untuk siapapun itu di luar sana? Begitu, Den? Jadi sebenarnya semua itu tuh nggak terencana ya, obviously gitu. Jadi maksudnya aku dulu waktu kecil jadi artis cilik lah gitu ya, ngapain gitu kan, nyanyi, terus presenter, terus main sinetron juga sempet, apa segala macem. Terus pas aku beranjak dewasa, aku tuh kayak nggak kepikiran, karena kan waktu itu kayak, ya untuk orang seperti aku kayaknya nggak ada tempat deh gitu di dunia hiburan Indonesia ini gitu, mau jadi apa lagi, maksudnya pasti nggak, ya kurang acceptance lah, dan pasti kan offeringnya juga nggak banyak. Akhirnya aku juga memutuskan waktu itu kebetulan emang pengen jadi pengusaha gitu kan, cita-cita tuh pengen jadi pengusaha. Jadi udah fokus aja sama pendidikan, fokus aja sama mengejar impian itu gitu, mengejar karir gitu-gitu. Jadi udah dong, terus lagi S2 di Bologna di Itali one day. Jadi aku kan diomongin tuh sama si forum ini ya, boleh sebut merek nggak sih di sini? Adalah salah satu media ya. Boleh aja. Adalah dulu kan detik.com belum kayak gini ya, jadi masih kayak berupa forum itu. Ada satu forum yang Renaldi dan ada penyanyi yang bermetamorfosa gitu. Jadi heboh gitu, dari mulai yang beneran beritanya sampai nulisnya yang halu gitu, kayak si Dena itu kalau lagi di kampus UI Depok pakai ini tank top. Kan gue bilang, mana ada boleh di kampus UI Depok pakai tank top, say gitu. Aku pakai kemeja gitu luarannya gitu kan, kayak udah gilde deh gitu kan. Terus kayak akhirnya kayak si editornya itu up email gitu, mau nggak sih di kita wawancara gitu. Terus ini kok, terus I was thinking, aduh aku waktu itu nobody ya, nggak maksudnya bener-bener kayak lagi sibuk sendiri mengenyam pendidikan gitu. Terus palingan aku pikir nggak usah, ngapain ya, aku tuh nggak suka kan ke blow up media gitu. Terus tapi kayak dia persuade gitu, I think it's a good chance for you to clarify, soalnya kan ini macam-macam banget nih, forumnya tuh udah berjalan bertahun-tahun, banyak yang salah juga mungkin infonya, jadi ini kesempatan yang bagus. Terus aku kayak mikir, ya udah deh, harmless juga sih ya, lagian palingan jadi box kecil gitu di websitenya, aku pikir kan. Ya udah, terus aku cuma jawab 10 pertanyaan tuh di email. Terus dari 10 pertanyaan itu tiba-tiba besokannya, itu masih zaman BlackBerry, aku bangun pagi, inget banget, tiba-tiba BBM, banyak Twitter notification gitu kan, apaan nih, ini error handphone apa gimana nih saya gitu kan. Terus ternyata dari 10 pertanyaan itu jadi 5 headline di Detik Hot waktu itu. Dari mulai yang Renaldi Denada kini menjadi Dena Rahman gitu, sampai yang pertanyaan terakhir tuh aku inget banget soal kayak tipe cowok idaman yang nggak penting ya, jadi aku juga nggak mikir jawabnya, terus jadi berita juga gitu. Dena Rahman memiliki mengingini sosok pria seperti ini gitu, kayak gitu kan, emang gue siapa gitu. Jadi maksudnya kayak, tapi mungkin gitu kok jadi heboh ya gitu, tapi melebar. aku realize tapi aku realize mungkin waktu itu lagi tidak ada figur yang satu yang trans, yang minoritas yang lagi heboh gitu. Waktu itu lagi adem ayem tentram gitu. Jadi oh ya mungkin orang tuh kayak ini kayak gue tahu deh dulu si Renaldi penyanyi cilik ini kok sekarang jadi begini. Jadi mau tahu gitu heboh. Jadi mama juga waktu itu kayak, kamu tuh ngapain sih kak interview, nggak tahu, aku cuma jawab pertanyaan doang di email, nggak ngerti, nggak kepikiran bakal kayak gini gitu kan. Terus ya udah akhirnya dari situ belum pulang baru tahun depannya lagi. Terus banyak mulai tawaran kayak misalkan ke stasiun TV untuk sharing my story. Terus awalnya aku reluctant lah ya gitu, kayak aduh Indonesia kayaknya entar dulu deh gitu kan. Tapi lama-lama yaudah deh gitu, karena mereka ngasih aku assurance untuk packagingnya bagus gitu, story angkat bagus gitu, akhirnya aku mau. Terus nah ternyata dari situ buahnya tuh baik sekali. Memang kontroversi sih, ada yang pastinya banyak yang negatif gitu, cuman ternyata banyak banget juga. Kayak aku ingat banget sampai sekarang, mama tuh dapat surat dari satu ibu-ibu yang curhat gitu, bilang ya ampun seneng banget deh, terberkati banget sama ceritanya Dena gitu, dan diterima sama mamanya dan papanya dan keluarganya. Karena aku sedih banget, dia punya anak yang juga terpaksa harus dibuang gitu, just because papanya tuh nggak bisa aja gitu nerima, dan keras banget gitu. Dan ternyata ternyata banyak cara kok untuk mencintai atau mengasihi anaknya gitu. Kadang-kadang kita tuh suka lupa kalau misalkan anak tuh juga their own self gitu, their own person, their own human yang punya pengalaman yang beda-beda juga gitu. Kita kalau sebagai orang tua suka merasa itu properti, jadi kita tuh kayak berhak untuk nyuruh-nyuruh segala macam gitu. Padahal enggak gitu. Harus dibiarkan aja ya, apa yang
nyaman bagi mereka dan baik bagi mereka gitu, silakan aja gitu. Dan ada banyak cara untuk berbuah yang baik gitu, ada banyak cara untuk menjadi manusia yang baik tanpa harus sesuai dengan heteronormatif gitu. Jadi dari situ karena story-nya ternyata impactful, ya udah deh aku juga jadi sering menyuarakan gitu, jadi sering diundang di conference, di webinar. Akhirnya aku menikmati juga, aku mencintai juga sharing pengalaman. Ya udah sampai sekarang akhirnya jadi beneran aktivis gitu. Oke. Kalau Memakai buat apa yang aku Dena, punya. yes. Kalau buat Dena, being comfortable in your own skin pasti kebayangnya very liberating ya. Yang aku juga pengen tahu buat Dena, saat ini apa aja sih tantangan hidup menjadi seorang transpuan di Jakarta atau di Indonesia, Den? Banyak pastinya ya. Satu pastinya stigma ya, yang masih stigma sosial yang masih banget mendarah daging di masyarakat Indonesia gitu. Kadang kita kalau misalkan mau ngasih tahu, we're not promoting LGBTQ gitu. We're promoting acceptance, we're promoting love gitu. Maksudnya nggak nyuruh juga, Bo, semua yuk jadi LGBT, enggak gitu. Seru loh, enggak. Ya kalau lo enggak, ya nggak usah, gitu. Ribet hidup. Emang situ pikir gue mau gitu hidup-hidup capek, enggak deh gitu kan. Cuman maksudnya if you feel that way, just go for it, be yourself gitu. Dan honestly just accept yourself and love yourself gitu, karena yang paling penting itu adalah kasih gitu, dan buahnya apa sih yang lo lakukan gitu. Jadi daripada kita tuh terlalu sibuk sama apa yang orang mau kita seperti apa, just be comfortable in our own skin gitu. Tapi yang pasti harus tetap responsible gitu, yang pasti tetap harus tanggung jawab, harus jadi warga negara yang baik gitu, misalkan harus jadi manusia yang baik. Dan manusia yang baik itu dilihat dari buahnya. Kalau misalkan sibuk dengan sekedar mengingatkan tapi buah lo adalah kekacauan dan rasa takut, ya I don't think it's from God gitu. Kalau misalkan buahnya itu adalah damai, sejahtera, sukacita, kebaikan, do good to others, I think it's from God gitu, and I think that's what God wants us to do gitu. Jadi kayak itu satu sih. Terus dua, ya mungkin kita masih apa ya, masih gimana pun juga edukasi itu penting gitu, karena with knowledge come wisdom juga. Jadi kita tahu bagaimana cara meng-apply gitu, kita tahu bagaimana apa ya, nilai-nilai yang juga mesti kita kedepankan sebagai manusia, nggak cuma sebagai trans aja ya, tapi sebagai manusia secara utuh gitu. Karena kan manusia kan kompleks ya gitu, maksudnya nggak, kita bukan cuma dilihat dari identitas gender dan orientasi seksual, tapi kan kita juga punya problem-problem lain gitu. Tapi kadang teman-teman yang minoritas selalu cuma dilihat dari lensa identitas gendernya aja atau orientasi seksualnya aja. Oh, belum lagi ini aku mau clarify lagi bahwa kita tuh suka salah orang Indonesia. Orientasi seksual itu beda sama perilaku seksual. Jadi kadang tuh karena ada kata-kata seksual, seolah-olah tuh kalau homoseksual atau bisexual atau even heteroseksual tuh selalu tentang seks gitu. Kesannya tuh perilaku seksualnya tuh bejat gitu, padahal enggak gitu. Maksudnya orientasi seksual itu tuh about attractiveness, maksudnya kita attracted towards certain preference gitu ya. Sementara perilaku seksual tuh ya, maksudnya gini, orientasi seksual tuh bisa ada homoseksual, ada bisexual, ada heteroseksual, ada sekarang macam-macam, ada panseksual. Terus kalau yang suka femininity kan ada gynoseksual gitu, mau dia cis atau transwoman. Nah, tapi sexual behavior atau perilaku seksual itu emang bisa salah. I mean like if you want to condemn perilaku seksual, go for it gitu, kayak yang kekerasan seksual, pelecehan seksual, terus pedofilia. Iya, pedofilia, terus ya even kalau kita mau maksudnya perzinahan gitu, extramarital dan lain sebagainya, go for it. That's perilaku seksual. Dan itu tidak cuma ada di yang teman-teman minoritas, tapi juga teman-teman heteroseksual juga punya perilaku seksual yang juga bisa seperti binatang, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi dan kita sekarang salah mengerti gitu. Jadi aku baru aja lihat video salah seorang pejabat negara yang menurut aku dia mesti belajar lebih lagi gitu, karena kayaknya salah gitu. Maksudnya orientasi seksual tiba-tiba dia menyangkut pautkan dengan perilaku seksual. Jadi itu hal yang beda gitu. Dan kita sering mengasosiasikan orientasi seksual dengan perilaku seksual gitu. Itu udah makanan sehari-hari, capek sih. Cuman kayak mesti terus bersuara sih sama itu isu representasi gitu, isu
isu representasi. Dulu aku ada zamannya di mana aku sering diundang ke TV. Sekarang kan ada regulasi KPI yang tidak boleh ada yang effeminate karakter, juga menghindari lah yang pembahasan tentang isu-isu minoritas termasuk trans. Cuman yang tadinya kita mau memberikan figur yang baik, role model yang baik untuk seorang trans atau minoritas yang lain, sekarang jadi nggak bisa gitu. Tapi banyak sekali karakter-karakter trans atau karakter-karakter minoritas itu tuh dijelek-jelekan di media gitu, seolah-olah it's okay, seolah-olah memang yang minoritas itu memang harus dijelek-jelekan, dan kita kan mencontoh apa yang ada di media. Nah itu juga satu. Jadi isu representasi ini penting banget. Untung kita sekarang hidup di zaman sosial media ya, maksudnya sosmed juga kadang-kadang punya dua mata gitu, bisa baik tapi bisa juga buruk. Cuman bagusnya kita jadi yang tadinya kita nggak punya tempat di mainstream media, kita jadi tetap bisa punya platform untuk bersuara lewat sosial media gitu. Tapi memang tetap harus berhati-hati gitu sih. Jadi emang beragam dan berlayer gitu. Dan orang sini tuh suka lupa kalau kita itu we are for unity, not uniformity gitu. Jadi sibuk dengan keseragaman, tapi lupa keberagaman, tapi tetap bersatu gitu loh. Harusnya sih seperti itu. Gitu. Kira-kira. Wow, itu message-nya cakep banget tuh, karena baru semalam aja gitu ya, dan aku tuh sibuk ngebales-balesin DM dari teman-teman aku di Instagram yang ngirimin headlines pemberitaan, nggak usah kita sebut namanya siapa. Aku juga panas sih baca pemberitaannya gitu ya. Ada Aku juga. selebriti, iya, ada selebriti yang tertangkap gitu ya. Terus headlines-nya itu apakah dia LGBT? Terus headlines-nya karena orang tersebut mengaku memiliki kelainan. Aku tuh agak emosi sih sebetulnya ya membaca headline seperti itu, karena kan sebetulnya, maaf ya kalau saya salah, setahu aku sih ilmu psikologi dan kedokteran dunia, LGBTQ itu sudah tidak dikategorikan di dalam kelainan ya. Jadi mungkin Benar, itu benar banget. sebagai jurnalis Benar, udah. ya Even kan? udah dikeluarin dari WHO. Yes. Jadi harus lebih harus lebih menyadari bahwa kita tuh sama-sama punya tanggung jawab untuk mendidik. But anyway, yang aku juga pengen tahu dari Dena adalah, tadi kan Dena bilang waktu Dena came out ke orang tua dan memutuskan untuk menjalani proses transisi ini. Yang aku suka adalah nasihat dari orang tua Dena yang bilang pilihan hidup ini akan jadi sedikit lebih sulit dibandingkan manusia lain. Which is so true, iya kan? Yang aku pengen tahu, yes. Terus tadi Dena kan juga secara bercanda bilang, kita tuh nggak terus pengen ngajakin kayak orang mau naik ke Dufan, ayo ikut yuk dengan gaya hidup kita. Enggak, karena memang harus diakui bahwa pilihan gaya hidup ini juga sedikit menantang dibandingkan yang lainnya begitu ya. Yang aku pengen tahu adalah buat teman-teman di luar sana yang juga mungkin sedang struggling nih, Den, untuk menerima keberbedaan dalam diri mereka. Apa proses atau step by step yang Dena bisa bagi supaya mereka tidak salah langkah? Oke, kalau menurut aku ya yang paling penting tuh karena gini, it's important to know that we are not alone. Karena ketika lagi kita sendirian dan ada di dalam kegelapan, itu biasanya yang jelek-jelek yang muncul. Entah jadi depresi, entah aku sempat suicidal gitu. Terus aku tuh orangnya mencari ya. Jadi aku kan dulu biasalah agama ini begini ya dosa segala macam. Jadi aku mencari, tapi I'm also questioning gitu. Jadi aku juga questioning, bener nggak sih gitu. Jadi aku bertanya-tanya. Tapi kalau kita sibuk di dalam kegelapan, kita jadinya takut. Ketika kita takut, kita nggak mau cari tahu gitu. Ketika kita takut, kita cuma jadinya kalut gitu ya, jadinya tuh menyalahkan diri sendiri, menyalahkan yang lain gitu, jadinya buahnya tidak baik. Nah, yang paling penting adalah cari support system sih gitu. Jadi kalau misalkan emang nggak bisa didapat dari keluarga atau dari manapun, cari community yang bisa ngomong, karena just by sharing itu sebenarnya udah bisa membantu kita at least punya semangat. Itu satu ya yang aku sadari. Nah, dua, dari situ baru, karena aku tuh susah kalau ngomong ke orang yang lagi kayak gitu tuh untuk bilang nggak bisa, kamu harus gini. Jadi pertama-tama share dulu. Nah kedua, setelah udah share biasanya tuh kita punya assurance, oh gue nggak sendiri kok, gue
tetap gue jadi pengen semangat gitu. Nah dari situ baru kita bisa menjadi bahwa sebenarnya kita semua tuh udah perfect di mata Tuhan. We are loved, we are chosen, we are worthy as we are gitu. Jadi nggak ada orang yang bilang kalau lo itu baru dicintai Tuhan kalau lo begini nggak ada, say. Kita semua sama-sama sinners, kita semua sama-sama nggak sempurna, tapi kita sama-sama sempurna di mata Tuhan gitu. We're different, but we're equally different gitu. Kita beda-beda, tapi kita setara kok gitu. Jadi ketika kita udah bisa ngerasain hal itu, baru kita bisa punya ada sense of accepting dulu, karena kita sibuk di-deny kan. Jadi even I deny myself gitu a lot back then gitu. Kenapa sih gue kayak gini? Kenapa gue diceritain kayak gini? Gue gak mau mati aja. Karena emang gak mau gitu. Tapi setelah itu, oke deh, gue ternyata punya purpose ya. I accept myself. Walaupun itu gak gampang prosesnya gitu. Bahkan aku baru accept banget tuh mungkin bisa dibilang baru 30 tahun kemarin. Masa umur 30 gitu. Jadi kayak itu proses yang ongoing. Baru tapi dari setelah kita accept ourselves, kita baru bisa, ada love yang muncul. Ketika kita love ourselves, baru kita bisa love others gitu. Jadi kalau menurut aku itu urutannya gitu. Jadi that's something that I experience sih. Jadi mungkin sedikit banyak orang berbeda, tapi mungkin itu bisa jadi salah satu reference atau guidance deh buat teman-teman yang mungkin lagi ngerasa sendirian, ngerasa in the dark gitu. Bring your problem to the light gitu. Nice one. Tadi kan aku juga suka sekali waktu Dena tadi bilang harus berkarya, harus punya karya gitu di dalam hidup, menghargai hukum gitu ya. Karena kita itu sebetulnya at the end of the day dinilai dari buah dalam kehidupan kita. Yang aku pengen bahas adalah seberapa penting memiliki passion di dalam hidup untuk berkarir, untuk berkarya, terutama buat yang kaum minoritas deh. Ya, kalau aku tuh ini ya, aku nggak bosan-bosannya ngingetin teman-teman, terutama teman-teman yang minoritas tuh untuk kita itu kalau orang-orang yang lain itu start dari nol, start from zero, kita itu start dari minus. Jadi kita harus double our effort just to be equal. Jadi kita benar-benar harus tanpa celah. Kita tanpa celah aja orang mencela gitu. Jadi kita that's why I try to portray goodness gitu. Karena kita bener aja tuh orang nyalahin gitu. Jadi just try to do good. Dari yang minus itu extra double effort, kalau perlu multiple, supaya kita bisa keep up gitu sama yang lain. Emang tiring gitu, tapi emang itu penting. Jadi karena kita dilihat banget, kita disorot banget. Dan aku ingat nih ada waktu itu cerita teman aku, jadi dia tuh seorang Katolik lah gitu, homoseksual di sekolahnya, terus dia kayak mau come out ke romonya gitu, terus dia bilang gitu, Romo aku begini-begini gimana ya, ini aku berdosa apa segala macam. Dia cuma bilang, oke, Tuhan tuh gak marah, tapi from now you just be a good gay. Maksudnya kayak tetap jadi manusia yang baik gitu. Yang tadi aku bilang, mungkin orientasi seksualnya kita boleh attracted to sesama jenis atau misalkan apapun ya gitu. Tapi kita tetap punya prinsip yang baik gitu loh. Punya perilaku yang baik. Jadi orang pun mau nyerang kita juga kita punya buahnya baik gitu. Jadi itu sih yang aku selalu tekankan, dan punya passion itu it's very important karena that's what keeps us going gitu. That's what energizes us. Kalau kayak aku gitu ternyata aku baru realize juga, aku baru realize my purpose is actually to share this knowledge gitu ke teman-teman yang lebih luas lagi. Mungkin teman-teman beberapa udah ada yang tahu, tapi mungkin teman-teman kebanyakan apalagi di Indonesia ini belum pada tahu, dan kadang-kadang tuh susah bahasanya kalau ngomongin soal gender dan seksualitas. Jadi my actually misi aku salah satunya adalah untuk memudahkan teman-teman untuk memahami gender dan seksualitas itu, karena pada dasarnya kita itu ada di spektrum. Jadi gender dan seksualitas itu beragam. Kita tuh tidak hidup di dunia yang binary, hitam putih, enggak. Ada cowok yang halus bentuknya, ada cewek juga yang berotot dan berbulu, ada yang kulitnya macam-macam gitu. Jadi kita tuh nggak ada yang hitam dan putih.
di kutub yang ekstrim, enggak, kita tuh selalu ada di tengah-tengahnya, termasuk juga gender dan seksualitas gitu. Jadi aku itu salah satu misi aku, dan it's also my passion gitu, dengan melakukan apa yang aku tahu gitu ya, tetap pasti jadi aku kan ya udah dari dulu berkutat sama media, jadi mungkin aku caranya dengan media, dengan public speaking gitu, terus dengan kecintaan aku juga sama dunia fashion, aku berkarya, aku punya model management yang juga aku coba untuk merepresent apa ya, muka-muka lokal, anak-anak muda ini yang diverse juga gitu. Jadi ada yang you know like oriental look, ada yang lokal, ada yang plus size, ada yang hijab, ada yang macam-macam gitu. Jadi aku selalu menghembuskan nafas diversity itu ke semua yang aku lakukan, dan it takes passion gitu. Itu yang jadi bensinnya. Wis, itu yang jadi bensinnya. Tapi betul banget apa yang dibilang sama Dena. I say that to my friends also. Buat kalangan minoritas itu nggak ngapa-ngapain aja, kita udah dinilai minus gitu. Jadi usahanya memang harus serba lebih keras. Dan kan kalau Dena sama aku tuh pasti udah dua generasi yang berbeda ya. Yang aku ingin tahu adalah, kan banyak orang gua mainnya sama mama bapak lo, ya udah kelihatan lah ya. Bukan aku ya yang ngomong ya. Yang aku pengen tahu, banyak kan yang bilang kalau generasi sekarang itu lebih menghargai perbedaan. Aku ingin tahu pendapatnya Dena dari apa yang Dena lihat di circle of friends-nya kehidupan Dena. Is it true? Okay, I will say, aku kebetulan millennials juga, jadi udah nggak semuda itu lagi juga. Tapi I will say makin ke bawah, makin ke Gen Z memang lebih open. Karena mungkin media lebih terbuka, lebih banyak informasi. Kalau dulu kan cuma satu arah ya, mainstream media gitu. Kalau sekarang kan social media, kita banyak banget informasi. Tapi memang banyak fake news dan hoax juga. Jadi emang butuh wisdom juga untuk bacanya. Tapi karakter dari Gen Z itu suka questioning things juga. Dan mereka tuh apa ya namanya? Mereka lebih punya karakter yang bisa menerima sesuatu yang berbeda atau yang dianggap aneh, tapi mereka mau cari tahu untuk lebih lanjut gitu, dan mereka punya mindset yang lebih kritis sih. Jadi ketika mereka melihat sesuatu yang menurut mereka itu kayaknya nggak gitu deh, nggak align deh gitu, mereka akan ngomong, mereka akan berani gitu. Kalau kita kan masih, kalau aku nih milenial tuh di tengah-tengah gitu, zaman analog sama digital tuh ketemu di tengah-tengah kan, di 90-an itu. Jadi masih kayak, aduh gue mau harus ngikut nih orang-orang kayak gimana, gue harus sama nih, kalau enggak gue nanti kena nih gitu kan. Tapi mereka kalau Gen Z ini lebih berani, nggak peduli gitu, lebih individu gitu, lebih celebrate differences, lebih iya gitu, lebih embrace it gitu. Jadi I will say it's true, tapi kita semua bisa belajar lah gitu. I think generational thing itu it's true, karena kan juga beda masa, beda isu-isu yang berkembang juga beda gitu. Sekarang kan kita ada COVID ya gitu, belum lagi ada climate change dan isu-isu kayak women empowerment, kayak kekerasan seksual gitu. Sekarang tuh santer gitu diomongin di dunia gitu, nggak cuma di Indonesia doang. Jadi di situ kita bisa belajar kan gitu, dan isu-isu humanity itu tuh lebih dikedepankan sekarang gitu. Dan aku tuh nggak suka kata-kata tolerance. Menurut aku tolerance itu masih kayak you atau they and we gitu. Gue tolerir lo gitu. Lo kayak love the sinner, hate the sin. Tapi menurut aku yang harusnya kita lakukan itulah fully acceptance. Jadi karena kalau toleran kita masih ada hal yang kita tuh nggak terima gitu. Tapi oke lah, karena gue harus gitu. Oke, gue tolerir deh. Tapi kalau acceptance, kita benar-benar accept mereka gitu. Dan kita tuh bukan tugasnya manusia untuk mengubah karakter manusia lain gitu. Itu cuma udah kerjaannya Tuhan. Jadi lo serahin aja, lo doain aja kalau dia mau berubah menurut lo. Ya lo doain aja, nggak usah lo ikut campur untuk merubah mereka gitu. Karena yang bisa ngubah cuma Tuhan gitu. Even yang ngerubah diri sendiri, kalau you mau berdoa buat diri sendiri silahkan gitu. Tapi nggak ada hak kita sesama manusia untuk mengubah sama manusia gitu. Orang jadi lain. Iya, orang lain gitu. Jadi I think fully acceptance itu tuh penting banget gitu. Dan itu yang kita suka lupa. Kadang-kadang kita suka fokusnya sama toleransi, tapi aku sih nggak suka sama kata-kata toleransi gitu. Okay.
Sekarang Kita mengenai kira-kira. keba- mengenai pekerjaan kamu sebagai business boss lady, ya. Karena seperti tadi Dena bilang, teman-teman juga pasti sudah tahu, sudah follow Instagramnya Dena. Dena punya modeling agency. You are a hustler. You do so many things. Apa prinsip utama Dena dalam bekerja? Knowing, seperti yang tadi Dena bilang kan, sebagai minoritas kita tuh harus 2 kali apa-apanya, Kak. Apa prinsip utama kamu dalam etos bekerja, Den? Aku tuh I think ada. Jadi dulu aku kan Virgo ya. Terus perfeksionis, overthinking. Nah, terus dari dulu Baru ulang tahun dong. Baru kemarin tanggal 30. Oh, happy birthday, darling. Terima kasih. Iya, jadi aku tuh kan anaknya tuh emang ribet gitu pada dasarnya. Dulu banyak banget misalkan kalau project-project atau tawaran-tawaran apa masuk itu pasti kayak aduh nanti gini ya, nanti gitu. Nah, tapi sekarang aku tuh berubah. Jadi aku sekarang I try to be more of a yes person. Jadi aku ya udah lakuin aja dulu. Karena semua kesempatan yang lewat di depan aku anggap itu blessing dari Tuhan. Kalau memang itu buat aku, pasti akan dibukain pintunya sama Tuhan. Tapi kalau bukan buat aku, pasti akan ditutup anyway kok. Karena itu semua dari pengalaman aku ya. Aku banyak dulu project sampai misalkan mau dibikinin TV show sama salah satu TV swasta gitu, udah pilot gitu, tapi gagal. Terus ada film bintang itu gagal, bisnis juga banyak juga yang gagal gitu. Jadi menurut aku daripada pusing dan berlarut-larut dalam kegagalan itu, aku percaya kalau emang itu rezeki aku pasti akan dibukain. Jadi sekarang aku lebih yes aja dulu, terus aku berusaha semaksimal mungkin dan aku berdoa kalau misalkan itu if it's good for me, I'll do it dengan sebagaimana mestinya gitu. Lalu aku berserah gitu, aku serahkan aja kalau emang ini buat aku jalanin. Kayak sekarang ini, puji Tuhan yang si future models ini tuh setelah masa pandemi, aku pikir kan bakalan terimpact ya. Ternyata makin kesini malah kita double dari sebelum pandemi. Memang sih di awal-awal pandemi tuh kayak turun sedikit, tapi sekarang malah it's actually turning good ya. Terus aku baru nyadar, oh di Future Models ini actually I help others juga loh, gitu. I help nurturing the career of this anak-anak baru nih yang pengen jadi model, pengen jadi talent. Jadi mungkin juga ada purpose lain gitu, ada buah lain selain commercial ya, selain mungkin sukses dari materi, tapi juga ada fulfillment-nya dari hal lain gitu, dari nolong orang, nolong karir orang gitu, itu satu gitu. Terus kayak aku sekarang punya loungewear gitu, santai gitu. Jadi sekarang tuh filosofinya adalah yang yaudah kita berserah, kita penuh damai, ngerjainnya dengan sukacita. Kalau ada problem, gak usah marah-marah, gak usah kusut, gak usah emosi, tapi dengan diserahkan aja gitu. Jadi gitu, jadi aku belajar gitu. Terus iya jadi in everything that I do, aku pokoknya berusaha, tapi aku berdoa dan aku berserah gitu. Jadi hasilnya apapun udah aku serahkan gitu. Tapi puji Tuhan ketika aku udah berserah, malah hasilnya bagus gitu. Ketika dulu aku maksimalkan mengandalkan kekuatan diri sendiri, malah kusut. Malah stres, kusut, depresi, galau, udah deh kacau. Tapi sekarang giliran udah diserahkan, udah ternyata oh my God, it's good, it's fruitful, oh my God, thank God gitu. Jadi aku juga nggak bisa komplain sih. Tapi iya, perlu ekstra, perlu kerja keras yang ekstra. Okay. Berserah, tapi tetap masih punya goals dan cita-cita kan, Den? Iya harus gitu. Pokoknya pertama tuh kita berusaha. Kita emang harus berusaha semaksimal mungkin. Lalu kita berdoa. Tapi kalau ya terus maksudnya hasilnya ya kita berserah gitu. Kalau mau itu goal, itu nggak goal pun misalkan ya udah itu berarti kalau nggak goal tuh pintunya nggak. Karena at the end of the day aku selalu menyadari bahwa untung ya gue nggak jadi tuh yang kemarin. Kalau jadi tuh pasti ada kasus ini misalnya gitu. Oh untung itu nggak jadi. Kalau itu gue ambil yang ini gue nggak bisa ambil gitu. Ternyata nantinya itu selalu ada blessing. Jadi aku juga belajar untuk oke deh gitu. Tapi iya dari awal sekarang semua opportunity yang comes my way aku selalu ambil gitu. Oke. Bicara mengenai nurturing your models di agency Muniden, seperti tadi Dena bilang kan, Dena sudah mengantongi pengalaman menjadi seorang sosok yang dikenal publik sudah dari kecil ya, Den. Apa menurut Dena, what does it take nowadays
to be famous. Karena kan generasi sekarang semua pengen jadi terkenal. Mau model, kayak mau aktris, kayak aduh apa aja deh yang penting gue terkenal. Sederhananya Asli, kan asli, kayak gitu asli. ya. Asli, Iya kan, asli. Den? Nah, belajar Iya dari sih. pengalamannya Dena. What does Kalau it take aku sih? nih, oke. Kalau nih ya, aku mungkin bisa jabarin gini. Oke, apa sih purpose lo gitu? Kalau lo cuma sekedar pengen terkenal, silahkan. Ada banyak cara sekarang. Mau bikin sensasi, mau bikin ngapain. Kalau cuma buat sekedar buat Terkenal jadi doang. terkenal ya gitu, silakan. Tapi untuk karir yang sustainable istilahnya, itu butuh karakter menurut aku ya. Jadi itu aku ajarin ke si anak-anak model dan talent yang baru ini. Lo nggak bisa cuma bagus aja ketika foto, ketika jalan, ketika lagi syuting dan lain sebagainya. Tapi lo harus jadi personality satu yang stand out gitu, karena gimana pun juga we value uniqueness and karakter yang berbeda gitu kan. Tapi juga etos kerja gitu. Gimana kita punya relationship yang baik sama stakeholders yang lain gitu. Misalkan sama klien, sama fotografer, sama stylist, sama desainer, sama semua yang even sama yang bantu kita gitu. Itu penting karena dari situ ke build up karakter kita kayak apa di pekerjaan, dan dari situ dari mulut ke mulut. Nah, dan itu tuh nggak cuma buat orang lain juga, tapi itu buat diri kita sendiri, jadi kebiasaan gitu. Nah, kalau kita udah dibiasakan dengan karakter yang baik, pasti buahnya baik gitu. Jadi bukan cuma buat terkenal aja, tapi juga jadi lama. Dan orang tuh akhirnya juga jadi mau make, karena selain kita juga performnya well, tapi kita juga punya karakter yang well juga gitu. Jadi menurut aku penting banget punya karakter yang baik gitu. Karena orang bisa ngelihat kok gitu. Dan itu baik buat kepanjangan gitu. Okay. Good one. Karakter dan pilihan ya yang diberikan sama Dena. Kalau cuma mau terkenal aja, caranya banyak. Ih, seneng deh ngobrol sama kamu. Kamu tuh otentik banget, nggak pakai filter. Gitu ya? Love it. Boleh loh, kayak gitu. Iya. Udah tahan banting, udah biasa. Karena maksud aku tuh culture anak-anak sekarang itu kan di sosial media semua serba terkurasi ya, Den. Serba terkurasi, Ya. semua pengen tampilnya yang baik-baik aja. Aku jadi lebih sedikit menghargai mereka yang mau tampil otentik gitu. I think living your life authentically is a true happiness. Ya nggak sih? Setuju nggak sih lo? Iya banget. Harus. Karena orang tuh bisa ngeliat gitu. Kayak misalkan ketika kita lagi hiding something, ih dia shady deh gitu. Tapi ketika kita just honest with ourselves, orang lain tuh juga bakalan berasa, oh dia apa adanya kok gitu. Tapi in a good way ya gitu. Tetap bertanggung jawab gitu, tetap responsible. Oke. Apa 3 kata sifat yang menurut Dena paling melekat sama diri Dena? 3 kata, oke. Perfectionist, sensitive, a little obsessive. Aku tuh ini tuh kayaknya I think it's karakter yang bisa baik tapi bisa juga jadi senjata beneran deh. Karena aduh, perfectionist sebenarnya nggak baik gitu. Tapi ini aku sekarang ya bener-bener pengalaman hidup mengajari aku untuk lebih berserah, itu makanya kayak nggak usah control freak banget deh, karena kusut deh beneran deh, capek deh hidup itu. Udah serahkan aja gitu. Just know that God is already in control. Jadi kita nggak perlu juga controlling, karena kalau nggak capek gitu. Jadi itu perfectionist tuh satu itu sih. Cuman that's me ya. Aku nggak bisa pungkiri itu. Cuman I'm trying to handle it jadi lebih baik gitu. Maksudnya perfectionist yang baik gitu. Sama obsesif, aku tuh obsesif. Aku udah suka sesuatu, aku pasti akan tekunin gitu loh. Maksudnya aku misalkan lagi suka apa, aku research gitu, terus aku nontonin, terus pokoknya bener-bener jadi mastering gitu. Tapi ya gitu, kadang-kadang suka lupa gitu. Kalau jangan obses banget, nanti gila. Aku banyak belajar bahasa baru nih dari Dena hari ini. Apa tuh? Obses ya. Inse for insecure, obsessive gitu ya. Iya dong, biar gue agak trendy dikit. Oke, kalau ini deh. Kalau ini, what do you do to recharge yourself?
Aku orangnya ternyata quite simple sih, to be honest. Sekarang di masa PPKM ini aja, aku bahagia dia ada di dalam rumah gitu. Jadi maksudnya aku Hmm. termasuk yang I love spending quality time with my family, with my friends. Terus aku suka singing, aku suka dancing. Makanya lately aku lagi suka belajar koreografinya BTS gitu. Aku lagi cinta sama mereka, aku lagi obses sama Kim Taehyung. Jadi gitu aja tuh bisa happy dan bisa recharge gitu. Kalau orang-orang tuh kayaknya tuh, aduh lo mau ke ini nggak sih, ke Bali, ke New York, ke ini. Enggak ah beb gitu, gue di rumah aja sumpah gue happy gitu. Cuma cukup nari-nari aja. Karena kebahagiaan itu, oke, menurut aku happiness sama joy itu beda. Happiness itu mungkin aku bisa bilang happiness itu ada faktor luar. Misalkan I'm happy when I'm in New York gitu. I'm happy Hmm. if I go out with him misalkan ya. Tapi joy itu dari dalam diri, sukacita tuh dari dalam diri. Jadi ya udah bahwa meskipun gue nggak bisa keluar, dalam diri gue tetap joyful sih gitu, tetap bisa menikmati, bersyukur apa yang ada. Ya udah deh gitu. Kan nonton nonton YouTube aja, nonton ini nari-nari tuh udah happy, udah recharge gitu. Jadi ya aku bersyukur sih, aku quite simple juga ternyata ya gitu. Jadi bisa ini deh, makanya nih energize nih ngomong hari ini juga semangat. Sama aku selalu berdoa. Jadi aku setiap pagi sekarang, oh ya ini juga, aku kan orangnya mungkin let's say bisa dibilang spiritual ya. Aku tuh tidak suka pakai kata-kata religious atau agama karena agama itu budaya buatan manusia juga dan terlalu terpaku sama ritual. Tapi kalau aku pribadi, aku tuh orangnya spiritual. Aku percaya sama ada ajaran tertentu. I follow Jesus Christ karena dia mengajarkan kasih yang baik. Tapi tiap pagi aku bangun pagi, aku meditasi untuk diri sendiri, itu latihan karena semua itu habit. Aku latihan untuk memusatkan energi dan pikiran. Terus habis itu aku punya doa pagi gitu di Clubhouse gitu, ada grup namanya doa pagi bersama. Di situ aku mendoakan, minta doa sama baca firman, dan itu menguatkan banget tiap tiap hari gitu. Karena kadang kalau kita doain orang nggak cuma buat si orangnya itu berkata, tapi buat kita juga gitu. Kitanya jadi ikutan berasa gitu. Itu it's true ya, aku benar-benar mengalami itu. Jadi itu recharge deh, aku recharge dari situ. Simple kan gitu, menurut aku sih simple ya. Simple kok, aku simple. aku berusaha untuk lebih humble sekarang, pokoknya udah enak. Aku ini menurut aku ya, kayak kita dulu nih, aku sibuk kayak pengen sukses tapi dulu aku kayak sukses tuh materi, fame, power, status. Kalau sekarang enggak sih Bo gitu, itu kusut juga kok gitu. Kalaupun udah punya hal-hal itu, yang paling priceless tuh adalah peace, sukacita di dalam diri, and always in rest gitu. Jadi kayak oke, enak banget nih, yang penting tuh nggak galau, tuh enak banget rasanya. Udah deh. Itu udah sukses bagi aku. Sukses dan Karena kita kebahagiaan hidup buat pasti Dena. cukup kok. Iya, Iya, pasti hidup kita pasti cukup kok, dan dicukupkan pasti gitu. oke. Nggak galau itu udah bahagia deh ya. Nggak kusut tuh bahasanya Dena tadi Banget. bilang. Yes, yes. Nggak kusut, say. Kalau udah kusut sih kelar deh, mau punya duit juga tetap kusut, Nek. Nggak bisa dibeli, nggak bisa dibeli itu. Yes, true. Oke, terakhir aku pengen tahu apakah ada perubahan yang Dena rasa dari diri Dena selama 2 tahun nih kita sudah hidup berdampingan dengan COVID-19 ini, COVID. Ember. Banget. Aku berdamai sih. Jadi aku kan memang spiritual journey aku tuh dimulai 2017 ya. Itu aku bilang tadi, when I turned 30, aku jadi punya spiritual journey baru, punya pemahaman hidup yang baru, punya purpose yang sebenarnya purpose-nya udah ada dari dulu, cuman aku baru menyadari gitu, dan aku jalani akhirnya. Nah, tiba-tiba COVID di 2019 2020, sorry, di 2020 2021 ini kan. Aku to be honest, I think it's a blessing gitu. Aku melihatnya sebagai sebuah blessing karena aku banyak banget hal-hal yang aku pengen lakuin dulu, aku nggak bisa gitu. Kayak aku pengen istirahat, pengen beresin kamar gitu. Jadi tiba-tiba 2020 lalu pas awal pandemi langsung Marie Kondo akhirnya gitu. Akhirnya ada waktu gitu. Oke, sehari selaci gitu. Sehari satu ini aja, start from small gitu. Sampai akhirnya udah oke. Terus tiba-tiba olahraga tiap ini. Jadi aku akhirnya sampai sekarang punya ritual baru itu tadi. Jadi aku olahraga, aku meditasi tiap pagi. Terus aku sekarang punya gratitude journal. Tiap
tiap hari aku tulis apa yang terjadi di hari itu. Jadi karena God is in the small things gitu. Jadi kadang kita suka, aduh Bo, belum punya ini, belum punya itu, belum mencapai ini. Tapi kalau kita baca lagi, aku baca lagi gratitude journal itu, oh my God, there's so many things that God has given me gitu, and I should be grateful for this. Dan kadang kita lupa. Jadi it's that apa ya, it's those little things yang aku sekarang lebih appreciate dan aku hargai, and it's because pandemic gitu. Jadi yang aku bilang tadi, akhirnya aku puji Tuhan, bisnis model manajemen aku tetap berjalan lancar, malah berbuah lebih baik gitu. Terus si apa namanya, aku mengeluarkan si launchware itu sama kakak adik aku, dan hal-hal lain yang juga sebenarnya baru kita realize dari pandemi ini. Jadi mungkin aku berdamai sama pandemi ini. It's time for us to reflect on ourselves gitu. Balik lagi ke diri kita, apa sih sebenarnya purpose, apa sih hal yang basic, yang necessary gitu, yang harus kita jalanin gitu, dan kita syukurin gitu. Jadi ke depannya moving forward, embel-embel yang lain itu sebenarnya nggak penting itu, tapi kita melekat di kita yang membelenggu itu sebenarnya udah hilang. Jadi kita sekarang tahu even teman-teman mana yang real, even pekerjaan mana yang berbuah, dan kedepannya udah dilakuin aja itu. Jadi lebih bersyukur juga sih gitu, lebih humble, and it's good. Dan aku kena COVID ya kemarin. Kena COVID kamu kemarin, sempat. jadi 2 minggu isoman. Iya, Oh. Juni kemarin. Ini maka aku belum keluar rumah lagi. Masa belum keluar banget gitu dari. Jadi aku kena tuh Juni pertengahan, 2 minggu isoman, langsung PPKM tuh sampai sekarang PPKM-nya belum kelar. Jadi ya udah disyukurin aja. Akhirnya itu deh, nontonin terus tuh Kim Taehyung dan BTS. Gak apa deh. Yang penting bahagia, yang penting sukacita dari dalam diri. Cie gitu. True, betul sekali. Dena, thank you so much for sharing more than just stories with us today di Brunch with Tiff untuk penonton setianya Bazar Indonesia. Semoga cerita hidup kamu, sukacita dalam diri kamu selalu dapat menjadi inspirasi buat banyak orang ya, Dena. Sama-sama, aku senang banget diundang. I always love sharing my story, my experience, my wisdom juga. Dan aku cuma berharap mudah-mudahan berbuah buat yang denger gitu. Buat yang nonton, mudah-mudahan bisa diambil yang baik-baiknya gitu. Jadi kita cuma perlu mengimani dan mengamalkan, jangan lupa. Yes, aku abis ini mau nonton ulang. Banyak tuh quote-quote dari Dena yang mesti aku catat. Gitu ya? Nanti nonton di YouTube. Ya. Oke, ayo sok atuh dinikmati ya brunch-nya ya. Silahkan, selamat makan siang ya Non. Sama-sama, selamat makan siang semuanya. Terima kasih. Bye sayang, thank you everyone.